Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misti Dewi Dr. Adawiyah dengan NIM 2311014. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari video YouTube yang saya tonton yang berjudul silakan OpenCV coba dulu. Crop, Resize, barusan kan kita coba Blending, input dan seperti ini ya. Compare Jadi Color kita input Image. nilai batas minimum, maksimum. Nah, yang pertama itu secara ada fleksibel, import tapi tetap aja kalau dipikir-pikir repot juga kalau misalkan input di mana import CP2 posisinya ini secara manual seperti ini mengimport gitu. library Karena OpenCV kadang-kadang kita atau tidak tahu CP2 posisi yang min, digunakan max, untuk 100 pixel, 100,300 di gambar mana dan lokasinya gitu di actual image. Katakanlah tujuannya itu kita pengen benar-benar nge-crop bagian mukanya doang gitu kan. Ini kan jadi sulit. Nah, untuk itu sekarang saya mau kenalkan salah satu fungsi di di OpenCV. Nah, itu namanya tuh mouse event click. Ini saya close dulu. Nah, mouse event click ini baru sebelumnya kita singgung. Intinya si OpenCV bisa mendeteksi, bisa membaca kalau ada right click atau left click di mouse yang kita pegang gitu, yang terhubung di komputer. Nah, gunanya buat apa nanti? Nanti bisa jadi kayak untuk misalkan set image kalau klik kanan misalkan. Terus makro diklik, ditahan, di-drag, dilepas. Nah, itu bisa kayak sama gitu. Dengan CP2 itu bisa buat use case seperti itu. Lena JPG. Nah, sebelum kita berkenalan dengan mouse event click pada OpenCV, kita akan review sedikit tentang pembahasan Python mengenai global variable, karena di bawah ini di mouse event click ini kita akan menggunakan global variable. Masih ingat global variable di Python, Mas? IMG shape ini yaitu menampilkan dimensi gambar global variable di Python ini lebar, sebuah variabel yang di-define di local scope akan diekspos bisa accessible di global ya. Contohnya 344, 354 dan 3. Si global variable ya. Nah, di sini contohnya saya set x sama dengan 200. Di sini saya punya function hitung sama dengan IMG. Ada input variabelnya flag. 355, nah, kalau si input variable flag ini isinya adalah set, maka saya akan set gambar dari si variabel x menjadi global. Ini di scope lokal ya di dalam function. Y dan di kolom ke-8. Terus x-nya saya isi 400, yang tadinya 200. 0 sampai ke 400. Selain itu kalau if-nya si flag-nya itu bernilai print, maka udah nge-print aja gitu. Nah, di sini saya akan print nilai awal x. Setelah itu saya akan panggil si function image crop, tapi flag-nya saya set. Saya isi set menampilkan hasil gambar yang sudah di crop pada jendela baru pasti dengan judul si bagian blok kode di dalam function selanjutnya akan dieksekusi adalah blok kode ini. atau original image IMG menampilkan gambar asli pada jendela dengan judul original image. Saya panggil Kemudian cp2.write 0 menunggu input keyboard dari pengguna tanpa batas waktu. 0 sama dengan tunggu selamanya. Program tidak lanjut sampai ada tombol ditekan. Nah, bisa dilihat print yang pertama masih menyimpan 200. Print yang kedua ini pas kita panggil ini cp2 X sama dengan 400. Destroy all windows menutup semua jendela tampilan yang dibuka oleh OpenCV. Secara global X-nya juga udah ke-update dari sini 400 gara-gara kita udah set di sini globalnya. Nah, itu pentingnya global variable gitu ya. Nilai yang di set di local variable, di local scope bisa untuk tampilan gambarnya. Nah, selanjutnya kembali lagi tentang mouse event click. Setelah barusan kita review sedikit tentang global variable. Kemudian dengan pada saat pengguna. Kita akan menggunakan mouse event click ini di OpenCV, ada dua metode yang akan kita pergunakan ini baru berfungsi mengambil dimensi gambar. Yang pertama cp2 name sama dengan tinggi atau height, W sama dengan lebar. Yang kedua adalah cp2 set sama mouse dengan callback. jumlah channel warna. Ada dua ya. 3 untuk cp2 name window ini adalah metode untuk set nama window tanpa harus memanggil imshow. Sebelumnya kan kalau misalkan kita mau input masukkan nilai y underscore kita define kan window name-nya kan. 0 dikurangi di OpenCV memungkinkan sebelum kita panggil fungsi imshow
kita set dulu nama window-nya. Yaitu meminta pengguna memasukkan nilai min sebagai batas atas crop kita dikonversi ke integer. Kemudian y_max itu set must callback ini adalah metode untuk input agar si program Python ini bisa meminta pengguna memasukkan nilai y_max sebagai batas bawah crop dengan rentang dari y_min hingga h. Kemudian selanjutnya x_min sama dengan input yaitu meminta pengguna memasukkan nilai x_min sebagai batas kiri crop. Kemudian x_max sama dengan input meminta pengguna memasukkan nilai x_max sebagai batas kanan crop dengan rentang dari x_min hingga bisa baca posisinya. Kemudian selanjutnya img crop itu fungsi si mouse callback. Y_min langsung aja nih kita lihat implementasi koordinat yang memasukkan pengguna ini. Sebelum saya jelasin codingannya, saya tunjukin resultnya dulu ya. Seperti apa sih hasilnya. Kita jalanin. Ini saya coba share. Kelihatan GUI-nya ya muncul. Nah, jadi di sini saya punya program yang memanfaatkan mouse event click dengan program crop. Kalau misalkan saya klik di satu titik, contohnya di titik ini ya, terus saya drag, entah kemana gitu ke bawah. Nah, saya akan menghasilkan foto baru yang namanya cropped image dengan bidang area yang tadi saya klik start, saya drag, terus release gitu ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, saya coba klik di titik ini, terus tarik ke bawah. Ini harusnya persegi panjang vertikal gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita bisa crop lebih fleksibel. Contohnya kita juga pengen klik region yang region wajahnya gitu. Ini untuk tampilan gambarnya. Crop bagian wajah. Bisa seperti ini. Nah, dibandingkan tadi dengan kita nginput y_min, y_max, x_min, x_max gitu ya. Nah, sekarang silakan dicobain Mas kode yang ini. Oke, jadi si program untuk cropping ini sebenarnya cara kerjanya kayak begini. Pertama di awal saya set dulu variabel ini untuk menampung lokasi titik pojok kanan atas si mouse saat pertama menggunakan mouse event. OpenCV menyediakan metode mouse event untuk interaksi langsung pada window gambar. Titik ujung mouse dirilis ini. Jadi untuk codingan X sama dengan 200 ini pojok kiri atas, pojok kanan bawah gitu ya. Mendefinisikan variabel global dikali dengan nilai awal 200. Kemudian untuk define flag ini mendefinisikan fungsi hitung yang menerima parameter flag. Resize otomatis. Untuk if flag sama dengan set ini, nah di sini saya define sebuah function bernilai set. Kemudian global jadi nanti function ini akan kita panggil namanya bahwa crop variabel image, X yang digunakan di dalam fungsi adalah variabel global, variabel yang bukan variabel lokal baru. Nah, ini mungkin X sama dengan 400, variabel ini dari mana variabel global X menjadi 100. Kemudian if flag sama dengan print yang kita gunakan. Mengecek apakah nah, di sini kita menggunakan set mouse callback yaitu mencetak nilai X saat nilai ini akan kita introduce di codingan nilai ke set mouse callback ini inputnya itu ada dua, window name dan function yang akan di call ketika ada event klik mouse gitu ya. Jadi katakanlah kalau ada klik kanan dari mouse, klik kiri dari mouse, si callback ini tuh akan meng-call si function ini. Selanjutnya manakala itu crop dia mendeteksi dengan ada right click, left click, double click gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena si crop image ini merupakan function yang akan dipanggil oleh si set mouse callback, maka input variabelnya adalah input variabel yang di-provide oleh si mouse callback ya. Nah, ini define aja, ini selalu seperti ini. Kalau kita pakai set mouse callback, terus di sini ada function yang akan dipanggil oleh si set mouse callback. Inisialisasi koordinat awal dan akhir crop dengan nilai 0. Kemudian windows name sama dengan
originalnya. Nah, si mouse callback ini dia akan mendefinisikan memprofile nama beberapa jendela variabel, sebagai pertama string X dan Y, yang akan posisi digunakan berulang mouse-nya, kali. Kemudian posisi pointer, image sama dengan ada cp2.mret event, ada flag, ada jpg param. membaca Nah, gambar kita lena akan fokus jpg di ke variabel posisinya aja nih, image. X dan Y Untuk yang akan kita depth gunakan. crop Nah, jadi underscore dengan image memanggil set mouse callback, kita bisa setup si program mendefinisikan Python-nya fungsi agar callback bisa mouse, deteksi event parameter klik pada event, mouse. jenis event, dan Nah, ketika ada event klik pada mouse, dia akan X dan panggil Y function koordinat crop kursor, image. flex, Nggak dan perlu pakai param kurung-kurung info di sini ya. tambahan. Jadi tinggal Kemudian kayak global gini aja. X Nah, ini si underscore crop image udah di star, Y underscore kita star, buat fungsinya. X Nah, di sini saya setup underscore global N dan variable Y underscore dengan nama N, yang sama yaitu menyatakan seperti bahwa di variabel scope global koordinat ya. yang digunakan adalah Kenapa variabel saya global. panggil set global variable untuk variabel-variabel yang saya sudah define secara sama global. dengan Ini yang saya bilang agar si variabel di scope lokal nilai X start, Y start, X n, Y n ini bisa di-upgrade gitu, bisa tone-down, nilai terbaru. yaitu mendeteksi events atau tombol kiri mouse ditekan. Setelah itu, untuk saya akan pakai if untuk ngecek sama dengan jenis event yang masuk. Ini ada variabel event ya. X underscore N, Y underscore event N sama ini dengan isinya itu parameter. X, Jadi kita bisa compare kalau eventnya ini merupakan Y, left button down, yaitu klik, menyimpan posisi awal klik kiri mouse sebagai titik awal klik crop. button left, Kemudian ini kita bisa capture posisi X, Y, event X, sama Y. dengan Jadi left button down ini kan berarti pertama kali dia ngeklik. sama dengan Jadi kita set cp2 X start, Y start yang tadinya 000, X n, Y n itu sama dengan posisi cp2 si mouse even pas awal, mouse posisi move, pointer yaitu mouse pas awal, misalkan di sini. memotong. Nah, setelah itu udah tuh. Habis itu kalau misalkan kita drag mouse-nya, nah si set mouse callback ini akan akan manggil lagi. Yaitu karena sekarang modenya itu udah mouse move. Nah, ini bakal nge-setup si posisi N ya. Startnya tetap yang pas posisi awal, pas posisi klik pertama kali ya. Klik down pertama kali. Memotong gambar berdasarkan koordinat dari klik awal hingga pelepasan mouse. Update nilai XN dan YN. Kita update, terus dia bawa kemana, kita update. Yang terakhir, ketika mouse kita rilis, kita angkat. Kan ini kayak klik, mouse move gitu ya, kita gerakin pointernya, terus rilis di posisi manapun. Nah, ini kita bisa lihat posisi left. Selanjutnya yaitu button up-nya gitu di mana. Kita akan crop di sini baru, terus show gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Si cara kerja tadi tuh si function untuk nge-crop berdasarkan mouse click gitu ya. Nah, di while true-nya ini standar sih buat nge-show nge-show gambarnya. Nah, tapi pakai while true. Kenapa pakai while true ya biar bisa capture event mouse terus-terusan ya. Kalau kita show langsung kan dia nggak bisa update capture-annya. Nah, sampai sini paham untuk program ini atau ada blok yang masih ambigu? Perlu dijelasin, Mas? Tadi crop underscore image itu semuanya di dalam kurungan itu pasti ya? Pasti, selalu seperti ini.
ini untuk selanjutnya itu kalau resize kita dengan pakai ukuran tetap, di set mana mouse callback ya. IMG Jadi sama parameter dengan input ini cp.2mret selalu JPG ini, digandeng untuk si set yaitu mouse callback. membaca gambar Jadi render.jpg. aturannya kayak gini aja. Kemudian Kalau kita pengen pakai set mouse IMG callback, terus ada underscore resize function sama dengan on cp2.resize, click-nya, ini kan function on click-nya IMG nih. Kalau ada click, dia bakal 320,240 panggil si mengubah function ukuran ini. gambar menjadi Nah, si input 320 variabel dikali untuk function ini 240 piksel, harus lebar seperti X ini. tinggi, Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan eventnya untuk ngecek kemudian kliknya jenisnya apa, left button, cp.amso right button, original double click, img atau mouse move. image itu menampilkan Terus gambar exe-nya asli. untuk update Kemudian posisi. cp.amso Kalau di sini kita cuma simpan, dan ketika mouse up, resize kita show gambarnya. Iya. resize Tadi lupa kenapa while true. While true img biar underscore resize ini gambarnya menampilkan gambar setelah di resize. Karena kan ini programnya itu perlu capture posisi mouse. Ya, untuk ukurannya, kalau sekali nampilin, yang ini dia nggak ngupdate lagi, posisi mouse-nya nggak bisa kebaca terus gitu. Berukuran 320 sementara kalau dan misalkan ini yang kita ukuran while true 240. terus, jadi bisa capture posisi gambarnya. Kalau bentuknya video, nggak perlu Kemudian yaitu pakai rasio dengan rasio kan manual. udah pakai biasa is open gitu. Resize dengan rasio Nah, manual. seperti itu strukturnya. Nah, ada lagi? Udah. Nah, kalau nggak ada ratio sama dengan plot atau input meminta pengguna memasukkan rasio resize antara 0 hingga 1. Baru ada left button click down, mouse move, button leftnya di up, di crop ya mas. 0 di konversi ke plot. Kemudian H, W, C sama dengan image.save itu mengambil tinggi lebar jumlah channel gambar. Kemudian width sama dengan Gimana caranya W biar si dikali ratio untuk nge-save gambar itu menghitung lebar baru dengan mengalihkan. Cukup jelas tasnya? Ya. Nah ini saya kasih tasnya. Mengalihkan tinggi asli dengan rasio. Kita kasih waktu untuk ya 2 IMG menit ya. resize sama dengan cp2. Tadi gantinya cuman cp2.resize kan ya di event underscore. Iya betul. Pakai ini resize IMG with height itu tambahin aja mengubah ukuran gambar di dimensi baru yang sudah dihitung. Agar si program ini selain bisa untuk crop, bisa nge-save juga. Nge-save-nya apa? Nge-save-nya hasil cropan ya. Sampai dengan hasil cropnya. Coba. Oke, silakan dimulai. Ini jawabannya seperti ini. Kita define function save image. Ada event, exe, flag, dan param. Pasti sama selanjutnya dengan resize dengan parameter fx dan pg. Di sini kita bikin callback lagi, tapi untuk window yang crop. Menentukan cara piksel baru dihitung saat gambar diperbesar atau diperkecil. Jadi kita define mouse callback, tapi untuk convert yang window. Jadi kan tadi ada 2 window ya. Window original dan window hasil crop ya. Nah kita tempelin lagi nih mouse callback di yang di yang cropped image. Nah ini saya kasih windownya, saya kasih parameterize seperti ini. Nah sehingga di sini saya punya callback kedua selain callback utama untuk si nge-call si crop image di gambar original. Saya punya mouse callback kedua untuk save image ya. Jadi ketika klik kanan di ini kan pakai air button ya, di gambar yang hasil cropnya dia bisa nge-save. Ini saya coba ya untuk solusi yang ini. Ini saya close dulu. Nah ini saya coba select, saya crop. Ini saya klik kanan di sini. Jadi biar kelihatan begini mas aja. Nah ini bisa nge-save ya. Saya klik kanan lagi. Nah, bisa nge-save lagi. Klik kanan lagi bisa nge-save lagi. Kalau tadi kan bisa nge-save cuma klik kanan di sini. Nah, ini kalau kita modifikasi dengan menambahkan mouse callback lagi gitu ya. Tapi untuk video berbeda. Jadi dengan contoh ini kita bisa tahu di dalam satu program OpenCV kita bisa tambahkan banyak mouse callback. Ya tentu saja untuk window yang berbeda-beda ya. Contohnya di sini mouse callback yang bawah ini untuk window yang utamanya original image. Nah, mouse callback kedua yang yang setelah left button up release itu di crop window. Crop window kan yang ini. Nah, karena di sini udah ada mouse event callback, di sini ada, di sini ada. Kalau di sini kan cuma left down, left button up, mouse move ya. Kalau di sini yang air button down event. Gitu. Satu lagi bisa, terus bisa kayak gitu.
Nah, silakan Mas kalau mau diikuti program yang ini, di copy aja, di modifikasi ini versi 2-nya gitu ya. Untuk mengcustom biar ngesetnya nggak di klik kanan di gambar utama. Nah, setelah ini barusan kita yaitu mengecilkan gambar menjadi setengah ukuran asli dengan interpolasi default atau linear. Sekarang kita Kemudian akan masuk ke bahasa selanjutnya, cara nge-resize gambar menggunakan OpenCV. Nah, untuk meresize gambar pada OpenCV ini kita perkenalkan metode baru nih, namanya cp2.resize. fx sama dengan 0,5, fy sama dengan 0,5 ini mengecilkan gambar setengah ukuran dengan interpolasi parameternya nih ada dua, atau nearset image yang mau di-resize. Ini contohnya IMG, ini bentuknya tuple, width dan height, target resize-nya gitu. Jadi kalau misalkan original image kita 100 by 100 pixel, nah di new ini kita define ukuran baru ya. Hasil resize-nya contohnya 50,50 pixel dalam format tuple seperti ini. Jadi ada kurung buka, kurung tutupnya. Nah, dengan seperti itu akan terbentuk image baru dengan ukuran new. Selanjutnya yaitu resize interaktif dengan mouse event, yaitu import NumPy ASNP ini mengimpor NumPy untuk membuat array gambar background. Kemudian is_resize sama dengan false ini flag boolean untuk menandai apakah mouse sedang di drag atau proses resize aktif. Kemudian h sama dengan w, c sama dengan image shape ini mengambil dimensi gambar asli. Contohnya gampang. Untuk y sama dengan n, untuk y underscore n, x underscore e, untuk class underscore y underscore n sama last underscore x underscore n sama dengan h, w, h, w ini inisialisasi koordinat akhir resize dengan ukuran penuh gambar asli. Untuk background sama dengan np.zeros in h dikali 1, berhasil di resize, in kita w dikali 1, di variabel baru namanya .7c. Dan di akhir ini kita coba insert. Itu membuat kanvas berukuran 1,7 dikali gambar dikali gambar asli. np.zeros membuat array dengan semua nilai 0 atau hitam. Yang berbeda ya. STP np.unit8 mengkonversi tipe data ke unit 8, nilainya yaitu 0 sampai 225. Kita cek. Ini kalau kita lihat resultnya, barusan saya udah klik. Nah, ini dia kita bisa kelihatan ya hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya image blending, di mana image blending menggabungkan dua gambar menggunakan formula G, X sama dengan 1 yaitu alpha sama dengan float, input enter alpha 0,0 sampai 0,1 ini meminta pengguna masukkan nilai alpha antara 0,0 hingga 1,0. Kemudian img1 ini sama dengan cv.2 imread lena jpg, yaitu membaca gambar pertama. Kemudian untuk img2 sama dengan cv2.imread apple.jpg itu membaca gambar kedua. Lihat kalau hasil untuk beta sama dengan 1,0 sampai alpha, menghitung nilai beta sebagai komplemen alpha. Jika alpha sama dengan 0,7 maka beta sama dengan 0,3. Ini kalau misalkan kita meresize img sama dengan cp.addWileHeight ini yaitu kalau misalkan kita mengubah menggabungkan dua gambar img1 diberi bobot alpha, img2 diberi bobot beta, dan 0,0 adalah gamma, tidak ada penambahan nilai pixel. Untuk cp2.imShowBlending result blending underscore img yaitu menampilkan hasil blending.
sampai. Nah, itu cara nge-resize gambar menggunakan OpenCV dengan memanfaatkan CV2 resize. Silahkan dicoba, Mas. Berhasil nggak? Iya, berhasil. Berhasil ya. Ini cukup simpel. Lagi-lagi kan kita inputnya manual nih. New W-nya. Kita akan seperti yang program image crop di atas, kita juga bisa modifikasi sedikit gitu ya, agar lebih dinamis. Kita bisa masukkan rasio resize nih. Kalau di atas ini kan kita nginputnya itu karena kita nggak tahu 320 120 efeknya kan tadi ke stretch ya gitu. Kita kembalikan tadi 340. Selanjutnya kita bisa pakai rasio. Alpha sama dengan float. Artinya kalau misalkan kita meminta masukin rasio, untuk transparansi overlay dari pengguna. Untuk IMG 1 sama dengan CP2.imret Lena JPG ini membaca gambar latar belakang. Kemudian ini bisa dilakuin pertama saya bikin input variabel namanya rasio ya. Saya kasih flag kayak gini, inputnya 0 sampai 1, ya pasti berarti expected value di sini tuh 0 sampai 1 ya. Bisa 0,5, 0,8 bebas. Setelah itu si rasio ini saya kalikan dengan W original si image Lena. Kalau W ini 100, rasionya 0,5, berarti kan ini width yang dihasilkan adalah 50 ya. Height-nya katakanlah ini 100 originalnya, berarti height hasil rasio 0,5 berarti 50. Nah, di sini kita punya rasio baru yang proporsional lah, aspek rasionya kejaga. Kalau tadi kan ke stretch ya. Dengan menggunakan cara manipulasi seperti ini. Ini saya coba jalankan. Ini ada input field. Saya coba masukkan rasionya 0,5, artinya image Lena yang original saya akan resize setengahnya ya. Size-nya jadi lebih. Selanjutnya itu alpha max value sama dengan 100, yaitu nilai maksimum track bar 0 hingga 100 mewakili alpha 0,0 hingga 1,0. Untuk alpha default value sama dengan 50, yaitu nilai default track bar saat pertama kali dibuat alpha sama dengan 50. Untuk title underscore window sama dengan image blending, nama jendela yang akan digunakan untuk track bar dan tampilan gambar. Jadi ini hasil resize-nya yang original. Yaitu fungsi callback yang ditambah setiap kali nilai text bar berubah. Dari yang original. Val adalah nilai text bar ukuran lebarnya juga setengahnya dari yang original. Kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa bikin dia hasil cropnya itu proporsional. Kalau saya inputin value lain, misalkan 0,8 gitu ya. Selanjutnya itu alpha float sama alpha sama dengan float input masukkan nilai alpha tetap proporsional dari 0 sampai 1,0. Dengan size rasio 0,8 ya gitu ya. 80% ukuran asli lah. Sampai 1,0. Ini kita bisa manfaatkan teknik seperti ini gitu ya. Jadi kita cari rasionya berapa, terus kita hitung width baru gitu ya, dengan mengalihkan rasio terhadap width yang lama, begitu pula dengan height-nya, sehingga bisa didapatkan ukuran gambar tujuan ya berdasarkan rasio yang kita inputkan. Nah, di sini saya simpan variabel IMG resize seperti di atas. Selebihnya sama. Area gambar asli pixelnya silakan dicoba Mas. Kalau ini kalau udah berhasil di inputnya. Itu cukup sampai mudah sebenarnya. Cara manipulasi resize gambar menggunakan alpha yang diberikan. Ini ada cara ketiga ya dengan menggunakan parameter fx dan fy. Selanjutnya yaitu CP2 resize sama dengan fx dan fy ini udah rasio desimal nilainya 0 membaca gambar berwarna bahkan bisa lebih kalau misalkan untuk larging. Jadi resize-nya bukan ngecilin tapi ngegedein. Nah itu untuk bagian larging kita bahas di bawahnya, tapi kita coba manfaatkan fx dan fy ini untuk nge-resize IMG gray sama dengan CP2.activity color IMG lebih mudah dibandingkan BGR 2 gray ini, yaitu mengkonversi gambar dari format BGR 3 channel ke grayscale atau 1 channel abu-abu. Dengan hanya men-set fx 0,5, fy 0,5. Kalau di sini saya set 0,8,
Ya, Nah, untuk selanjutnya jadi tetap proporsional. IMG. Tapi lagi-lagi karena ini fx fy ini dibuka kepisah, kalau kita set fy-nya dengan parameter dengan rasio berbeda, katakanlah 0,5, hasilnya juga bakal ke stretch ya seperti ini. RGP Walaupun ini rasio nilai ini width yaitu dan menversi gambar ke J-nya, format J dan X-nya, WGR urutan tapi kalau blue green rasionya beda kayak red gini, default outputnya OpenCV bakal ke RGB red green biar blue gak ke stretch, standar umur FX channel dan blue dan FY-nya red di harus tempat sama. posisinya. Kalau 0,8 berarti Ya. 0,8 juga rasionya. Sehingga image hasil resize-nya akan sama. Nah ini teknik nge-resize image Kemudian tapi dengan untuk memanfaatkan parameter fx dan fy pada cp2 resize. Kita bisa nge-resize langsung tanpa hitung manual seperti contoh sebelumnya. Nah, ini merupakan dengan menambahkan parameter fx dan fy ke dalam sama fungsi dengan cp2 resize. CPT color ini. Simple ya? Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Yang ini tuh berarti kayak yang fungsi sebelumnya cuman dipatokin gitu ya nilainya. Iya, betul. Kayak fungsi sebelumnya. Kalau fungsi sebelumnya ngitungnya manual kan, width dan height baru. Kalau di sini width dan height kita set 0, tandanya kita pengen pakai fx dan fy gitu ya. Nah, terus kita hadirkan parameter baru, langsung nih masukin rasionya. Gak perlu hitung dulu width baru, height baru gitu, langsung ada rasionya. Untuk IMG ini kan rasionya harus dikonvert ke width baru dan height baru. 0,0 ini. Kalau di sini bisa kita masukin rasionya. Kurang lebih seperti itu. Mengakses nilai rasionya juga bisa diinput pertama dari baris 0 kolom 0 dalam format BGRA. Sama gitu. Clear atau masih ada yang perlu ditanyakan? Ini saya sebenarnya ada error, cuman yang panjang itu yang OpenCV 401 itu. Yang apa tuh? Errornya panjang, jadi saya nggak gitu ngerti. Oh, mau di-share dulu? Nah, oke, berarti bagian ini udah oke. Selanjutnya, bayangin nih kalau kita kan sebelumnya berpikir kalau CP2 resize ini untuk shrinking, artinya original image itu pasti size-nya lebih besar ketimbang hasil resize-nya. Betul? Yeah. Nah, tapi resize di OpenCV ini juga mensupport untuk proses interpolasi, artinya kita bisa resize lebih kecil atau bahkan enlarging gitu. Jadi membuat itu saja yang bisa saya jelaskan. Gambar baru dengan ukuran yang lebih besar, upscaling lah. Itu juga bisa. Nah, ini bisa dilakukan dengan menambahkan